Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang emisi surat berharga pasar modal atau issuing securities. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Imade Sumerto Nugraha, NIM 018. Saya Gede Mustika Kusuma Wijaya, MPM 1733122085. Saya Inyuman Haridama Murdiana, NPM 089 Angkatan 2017. Emisi surat berharga pasar modal atau issuing securities. Yang pertama, penawaran terbatas atau private placement. Penawaran terbatas atau private placement adalah dengan cara menjual saham atau kepemilikan badan usaha. Metode penjualan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui private placement dan public offering atau PO. Pada metode private placement, perusahaan menawarkan sahamnya kepada pihak-pihak tertentu dengan persentase kepemilikan yang signifikan. Pihak tertentu tersebut biasanya adalah investor, institusi yang bertujuan untuk mendapatkan kepemilikan, kendali, dan akses pada manajemen internal badan usaha. Adapun keuntungan dari emisi surat berharga tipe private placement yaitu yang pertama, biaya emisinya lebih kecil dibandingkan dengan penawaran umum atau public issue. Yang kedua, kontrak sekuritas dirancang sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, waktu kontraknya fleksibel. Adapun kelemahan dari penawaran terbatas atau private placement tersebut, yang pertama, para penanam modal yang menginvestasikan surat berharga tidak dapat dengan mudah menemukan pasar sebagai jaminan jika mereka ingin menjual kembali surat berharga tersebut. Yang kedua, sebelum kontrak dibuat, diperlukan penyelidikan untuk perusahaan yang bersangkutan. Yang ketiga, yaitu dari segi emiten, maka pembayaran dividen akan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat dividen pada emisi umum. Yang kedua yaitu ada penawaran umum atau public issue. Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasar tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksananya. Kegiatan ini lebih populer disebut go public. Penawaran umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, general cash offer atau penawaran umum perdana. Yang kedua yaitu right issue atau bukti istimewa. Di sini adapun keuntungan penawaran umum yaitu yang pertama, investor mendapatkan informasi yang cukup atau memadai. Yang kedua, terdapat garansi dari lembaga otorisasi pasar modal. Yang ketiga, waktunya fleksibel. Adapun kerugian atau kelemahan penawaran umum ini, yang pertama yaitu biaya yang dibutuhkan relatif mahal. Yang kedua, proses penerbitan emisi yang cukup lama. Yang ketiga, adanya tuntutan kepada emiten untuk menjaga kepercayaan publik. Yang terakhir yaitu emiten harus memberikan laporan berkala kepada otorisasi pasar modal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi mengenai peranan penjamin emisi. Yang pertama, membantu emiten dalam rangka mempersiapkan pernyataan pendaftaran. Yang kedua, memberikan konsultasi di bidang keuangan seperti jumlah dan jenis efek yang akan diterbitkan. Lalu, melakukan penjaminan terhadap efek yang diemisikan. Lalu, melakukan evaluasi terhadap kondisi perusahaan, antara lain keuangan, manajemen, pemasaran, produk, dan prospeknya. Lalu, menentukan harga saham bersama-sama emiten. Dan yang terakhir, sebagai pembentuk pasar market di bursa paralel. Kemudian, di sini ada fungsi penjamin emisi, yaitu mengkoordinir persiapan yang diperlukan bersama emiten dalam penyusunan dokumen pendaftaran, dokumen pendukung, dan prospektusnya. Lalu, di sini ada jenis-jenis penjamin emisi. Penjamin emisi tidak bekerja sendiri dalam suatu emisi efek di pasar modal.
Hal ini disebabkan adanya beberapa alasan. Yang pertama, penjamin emisi tidak mempunyai modal yang cukup untuk melakukan penjaminan emisi. Yang kedua, penjaminan emisi ingin membagi risiko bersama dengan penjamin emisi lainnya. Lalu, dengan melihat fungsi dan tanggung jawabnya, masing-masing para penjamin emisi ini dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, penjamin utama emisi. Penjamin utama emisi ini membuat kontrak dengan emiten suatu perjanjian. Tugas pokok utamanya yaitu menjamin penjualan emisi efek dalam pembayaran keseluruhan nilai efek yang diemisikan kepada emiten. Kemudian, mewakili para penjamin emisi efek dalam hubungannya dengan emiten dan pihak ketiga. Yang ketiga, menetapkan bagian kewajiban masing-masing bagian emisi efek sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian antara penjamin emisi. Kemudian, mengumpulkan semua hasil penjualan efek yang dilakukan oleh para penjamin, peserta emisi, dan para agen penjual pada tanggal setelah masa penutupan penawaran umum. Yang terakhir, menyerahkan hasil penjualan efek kepada emiten serta membayar efek yang tidak habis terjual tepat pada tanggal yang telah disepakati. Kemudian, jenis penjamin emisi yang kedua yaitu penjamin pelaksana emisi. Penjamin pelaksanaan emisi ini yang akan mengkoordinir pengelolaan serta penyelenggarakan emisi efek. Penjamin pelaksana emisi dalam suatu proses emisi memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mengatur pengelolaan serta penyelenggaraan emisi efek. Yang kedua, mengkoordinasikan seluruh penjamin emisi dalam hal pelaksanaan penjamin efek serta kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kewajiban para penjamin emisi efek. Lalu ada penjamin peserta emisi. Penjamin peserta emisi ini tidak bertanggung jawab secara langsung sebab penjamin peserta emisi membuat kontrak dengan penjamin emisi utama dalam suatu perjanjian untuk melakukan penjualan dan pembayaran sesuai dengan porsi yang diambilnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, jasa penjaminan emisi. Dalam melaksanakan fungsi penjaminan emisi, underwriter memperoleh pembayaran dari emiten yang disebut jasa penjaminan emisi atau underwriting fee. Besarnya fee biasanya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara emiten dengan underwriter yang dinyatakan dalam suatu persentase. Jumlah fee tersebut dihitung dari nilai penawaran pada pasar perdana. Jasa-jasa penjamin emisi tersebut terdiri atas yang pertama manajemen fee. Pada dasarnya manajemen fee ini dibayarkan kepada penjamin pelaksana emisi atau managing underwriter. Yang kedua underwriting fee, yaitu pembayaran fee kepada semua penjamin emisi secara proporsional. Artinya besar kecilnya fee yang dibayarkan tergantung dari besarnya bagian efek yang dijamin oleh masing-masing underwriter. Yang ketiga, selling fee, yaitu pembayaran fee kepada agen penjual yang ditunjuk atau dalam kurung broker atau perusahaan-perusahaan efek berdasarkan perjanjian agen penjual yang besarnya dengan jumlah efek yang terjual. Ditinjau dari segi bobot dan tanggung jawabnya sebagai penjamin emisi kepada emiten dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama penjamin emisi dengan kesanggupan penuh atau full commitment underwriting. Yang kedua penjamin emisi dengan kesanggupan terbaik atau full effort underwriting. Yang ketiga penjamin emisi dengan kesanggupan siaga atau standby commitment. Yang pertama, penjamin emisi dengan kesanggupan penuh atau full commitment underwriting. Bentuk penjamin emisi dengan kesanggupan penuh terjadi apabila penjamin emisi memperkirakan bahwa penawaran sekuritas mampu diserap secara keseluruhan oleh pasar. Penjamin emisi dengan kesanggupan penuh adalah bentuk komitmen
penjamin emisi untuk meningkatkan diri membeli seluruh efek dan menawarkannya kepada masyarakat. Yang kedua, penjamin emisi dengan kesanggupan terbaik atau full effort underwriting. Dalam sistem penjaminan ini, pihak emiten dan penjamin emisi dihadapkan pada situasi pasar yang mengharuskan sikap konservatif mengingat kemungkinan daya serap masyarakat terhadap efek tersebut sangat rendah. Dengan sanggupan terbaik dikenal dua alternatif model, yaitu yang pertama all or non offering. Dalam penjaminan emisi ini dapat ditentukan bahwa penawaran akan dibatalkan apabila tidak terjual seluruhnya. Yang kedua, minimum maksimum. Model ini memberikan kesempatan kepada penjamin emisi pada penawaran efek akan dibatalkan apabila tercapai batas minimum. Permohonan pembelian akan terpenuhi apabila batas minimum terlampaui. Yang ketiga, penjamin emisi dengan sanggupan siaga atau standby commitment. Penjaminan emisi ini bertanggung jawab untuk menawarkan dan menjual suatu emisi efek, di samping itu menyanggupi untuk membeli sisa efek yang tidak laku terjual dengan suatu tingkat harga tertentu yang sesuai dengan syarat yang diperjanjikan. Yang selanjutnya, penetapan harga oleh penjaminan emisi. Setiap perusahaan publik pasti akan melewati dua jenis pasar. Yang pertama adalah pasar perdana dan yang kedua adalah pasar sekunder, atau sering juga disebut pasar reguler. Pasar perdana adalah pasar di mana pertama kalinya perusahaan menawarkan sahamnya ke masyarakat pada harga perdana. Seperti yang diketahui bahwa setiap perusahaan yang akan go public selalu dirampingi oleh penjamin emisi saham. Tugas penjamin emisi ini adalah untuk mempersiapkan proses penawaran saham yang akan dilakukan oleh emiten. Ia membentuk sindikasi penjamin emisi, menyeleksi perusahaan sekuritas yang akan bertindak sebagai agen penjual atau selling agent, menjajakan atau roadshow paham ke investor potensial baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebelum menetapkan harga perdana, pihak penjamin emisi bersama-sama perusahaan yang akan go public melakukan perhitungan dan menetapkan berapa banyak saham yang akan ditawarkan ke publik. Biasanya porsi saham yang ditawarkan ke publik bersifat opsional, artinya besar kecilnya porsi saham yang ditawarkan akan ditentukan setelah menjajaki kekuatan pasar. Jika pasarnya kuat dan permintaannya besar, maka porsi saham yang ditawarkan akan besar pula. Di sini jelas bahwa kondisi pasarlah yang menentukan penawaran saham, begitu pula dengan penentuan harga saham perdana. Sebelum ditawarkan ke publik, investor strategis, pihak penjamin emisi dan emiten terlebih dahulu melakukan kesepakatan due diligence dan menentukan ring atau kisaran harga. Dalam due diligence antara penjamin emisi utama dan emiten telah tercapai kesepakatan bahwa harga perdana akan ditetapkan pada kisaran Rp450 hingga Rp540 misalnya. Proses menentukan harga perdana kemudian dilakukan melalui mekanisme yang disebut masa penawaran awal atau book building methods. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan.